Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ali Musafak MAG selaku dosen akhlak dan tasawuf. Kemudian yang saya banggakan dan saya cinta yaitu teman-teman semua kelas PAI 3H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun secara daring, teman-teman. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi tercinta kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Akhlak Tercela dalam Akhlak Tasawuf. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Nuzul Arijannah NIM 203111245. Yang kedua, Faganja Hevilia Habsari dengan NIM 203111264. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Tegar Syahid Kali Joko Penotogomo dengan NIM 203111279. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nuzul Arijannah, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mbak Faganja, dan yang ketiga nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja saya persilakan kepada Mbak Nuzul Arijannah untuk mempresentasikan materinya. Yang pertama, ittiba al-hawa. Pengertian ittiba al-hawa secara bahasa yaitu mengikuti hawa nafsu. Sedangkan secara istilah yaitu orang yang lebih mengikuti jeleknya hati yang telah diharamkan oleh hukum syariat. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa ittiba al-hawa berarti mengikuti hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum syara dan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Ittiba al-hawa bisa dikatakan pangkal perbuatan maksiat, sumber malapetaka dan kemungkaran. Orang yang bersikap demikian akan tersesat dari jalan Allah yang dikenai siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, hawa nafsu harus dikekang dan dikendalikan agar manusia dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Sud ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Dalam ayat ini terkandung pesan kepada ulil amri atau pemerintah agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang darinya, karena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalannya. Macam-macam hawa nafsu. Imam Al-Ghazali membagi nafsu kepada 4 bagian. Yang pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda. Seseorang yang telah mendapat anugerah dari Allah, maka kewajibannya yaitu untuk selalu mensyukuri segala nikmatnya. Seperti contoh, jika seseorang sudah kaya, maka ia wajib bersyukur kepada Allah. Akan lebih baik jika hartanya disedekahkan kepada yang membutuhkan. Dan jika ada seseorang yang berkedudukan atau berkedudukan, manfaatkanlah kedudukan tersebut untuk memakmurkan rakyatnya, bukan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk mengumpulkan harta benda sampai tidak habis dimakan 7 keturunan. Yang kedua yaitu
nafsu amarah untuk mengumpulkan harta benda sampai tidak habis dimakan 7 keturunan. Yang kedua yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah akan membakar dan membutakan hati. Cara terbaik untuk bisa mengendalikan nafsu amarah yang ada dalam diri sendiri dengan berusaha selalu bersabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain. Bersikap lapang dada, suka memaafkan, dan bermurah hati. Sesungguhnya akhlak yang terpuji adalah bagi mereka yang mampu memaafkan kesalahan atau kezaliman orang lain terhadap diri kita. Yang ketiga, kesenangan duniawi mendorong nafsu. Kesenangan duniawi merupakan racun pembunuh yang mengalir dalam urat manusia. Orang berlomba-lomba mengejar kuasa tanpa memperdulikan kaidah yang diajarkan agama, apalagi norma-norma pekerjaan yang sebenarnya. Yang terpenting, ia dapat memperoleh kekuasaan walau dengan cara apapun. Yang keempat yaitu nafsu syahwat. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa syaitan menggoda manusia di dunia ini melalui berbagai cara, dan yang paling berbahaya ialah harta, wanita, dan takhta atau kekuasaan. Adapun cara untuk menghindari atau mengobati nafsu yaitu memerangi nafsu tersebut, maka tertutuplah jalan syaitan dan tidak dapat mempengaruhi jiwa kita. Jalan untuk menutup nafsu tersebut bisa dengan bersaing dalam hal positif, yaitu mengejar urusan akhirat seperti sholat malam, berbanyak berzikir, berbanyak membaca Al-Quran, dan lain-lain. Selanjutnya, hubud dunia. Hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia merupakan induk segala kesalahan serta perusak agama. Dengan dapat dipahami bahwa hubud dunia berarti mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat. Penyakit inilah yang menyebabkan seorang muslim menjadi lemah, sehingga musuh-musuh dengan leluasa menebar rasa takut dan sifat pengecut dalam dirinya. Syaitan-syaitan dengan mudah menyesatkannya, sementara orang-orang kafir dan musuh Islam lainnya memandangnya dengan sebelah mata. Mencintai dunia akan mengakibatkan banyak melakukan kesalahan dan dosa ketika hidup di dunia. Dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat hubud dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan halal dan haramnya. Yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Cara menghindari hubud dunia. Yang pertama, mengingat bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi umat Islam diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua yaitu berbanyak mengingat kematian. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 182. Yang ketiga yaitu meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, yaitu seperti tangan, kaki, lidah. Kita akan bersaksi di depan Allah. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 20-22. Yang keempat yaitu sabar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah. Amanah Allah dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat.
Yang kelima yaitu zikir. Zikir merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 20-22. Yang keempat yaitu sabar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Yang kelima yaitu zikir. Zikir merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Akhlak tercela yang ketiga yaitu al-riya. Riya secara bahasa berasal dari kata ar-riya'u yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Riya merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Hal ini ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya yang berbuat riya. Akar sumber riya adalah keinginan, yakni menginginkan sesuatu dari sebuah sumber selain Allah, yaitu manusia. Misalnya, keinginan untuk selalu dipuji, pandangan masyarakat akan kebaikannya, kedudukannya, dan lain-lain. Adapun yang menjadi tanda-tanda riya menurut Imam Maulud adalah yang pertama, malas dan kurang melakukan sesuatu yang semata-mata karena Allah SWT. Misalnya, ketika berada di rumah tidak ada rasa keinginan untuk membaca Al-Quran. Namun ketika banyak orang seperti di masjid, ia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Yang kedua yaitu meningkatkan perilaku-perilaku ketika dipuji dan menurunkannya ketika tidak ada pujian. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyakit riya dapat menghancurkan pahala seseorang dan merupakan sebab dari kemurkaan Allah. Riya juga merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Adapun cara untuk mengobati atau menghindari penyakit seperti ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu luruskan niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan dicatat dengan pahala. Sebaliknya, jika terbersit rasa ingin dipuji oleh manusia, maka perbuatan kita tidak memperoleh apapun, bahkan bernilai dosa. Yang kedua yaitu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk melibatkan Allah dalam segala urusan, termasuk berlindung dari sifat-sifat yang tercela, seperti riya. Jangan pernah lelah berdoa kepada Allah agar diperkuat keimanan dan dilindungi dari bisikan setan. Yang ketiga yaitu menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Manusia terkadang sering lupa kenikmatan dunia seperti harta benda, kedudukan, wajah yang rupawan, dan keturunan kerap kali membuat manusia menjadi sombong dan riya. Padahal semua kenikmatan tersebut adalah pemberian Allah SWT. Hendaknya kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah, ciptaan Allah. Tak ada yang kita miliki di dunia ini. Semuanya hanya titipan yang bersifat fana dan pasti akan musnah. Yang keempat yaitu mengendalikan diri. Berusahalah mengendalikan diri agar tidak terbuai dengan pujian manusia. Ingatlah dan terus mengingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu beramal karena diberikan rezeki yang berkecukupan. Kita bisa sholat dengan sempurna karena diberikan kesehatan. Cara untuk menghindari riya yang kelima yaitu sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Ibadah umum yang tidak bisa disembunyikan seperti sholat jamaah di masjid,
membaca Al-Quran, atau puasa tak perlu ditutupi. Yang terpenting, berusahalah untuk ikhlas. Sedangkan ibadah yang bersifat pribadi seperti beramal ke masjid, bersedekah, sholat tahajud, sebaiknya tak perlu dipamerkan. Cukup diri sendiri dan Allah SWT yang tahu. Sembunyikan amal kebaikan layaknya kita menyembunyikan aib-aib dalam diri. Akhlak tercela yang keempat yaitu ujub. Ujub merupakan sifat tercela di mana seseorang membanggakan diri sendiri karena merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti ujubnya orang lain yang merasa dirinya telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu, perbuatan, dan akhlak. Orang yang memiliki sifat ini sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 6 yang artinya, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Adapun macam-macam ujub dalam kurangnya ia mendengarkan para ulama dan berpaling karena merasa sudah cukup dengan pendapat sendiri dan terkadang merendahkan mereka. Yang kelima, ujub terhadap jumlah yang banyak. Al-Ghazali berkata, ujub dengan jumlah yang banyak, baik banyaknya anak atau banyaknya pembantu, keluarga, kerabat, penolong, maupun pengikut, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Quran Surah Saba ayat 35. Yang keenam yaitu ujub dengan harta. Al-Ghazali berkata, ujub dengan harta sebagaimana firman Allah tentang si pemilik 2 kebun yang berkata, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran Surah Al-Kahfi ayat 34. Rasulullah melihat seseorang yang kaya, lalu duduk di sampingnya seorang yang miskin. Maka si kaya ini pun mengumpulkan pakaiannya dan mau menjauh dari si miskin. Maka Nabi berkata kepada si kaya, apakah engkau takut kemiskinannya akan menular padamu? Hadis riwayat Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Si kaya melakukan demikian karena ia ujub dengan kekayaannya. Yang ketujuh, ujub dengan pendapat yang salah. Rasulullah telah mengabarkan bahwa ujub dengan pemikiran yang keliru akan mendominasi akhir umat ini. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadi agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan.
Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 53. Seluruh ahlul bid'ah dan seluruh pelaku kesesatan bersikeras di atas kesesatan dan bid'ah karena mereka ujub dengan pemikiran mereka. Ujub dengan bid'ah yaitu menganggap baik apa yang disetir oleh hawa nafsu dan syahwat disertai dengan persangkaan bahwa hal tersebut merupakan kebenaran. Yang kedelapan yaitu ujub dengan bernasab kepada para penguasa dan pengikutnya yang zalim. Al-Ghazali berkata, ujub dengan bernasab kepada para penguasa dan pengikutnya yang zalim merupakan puncak kebodohan. Adapun obat dari penyakit ujub ini yang pertama, menyadari bahwa kenikmatan yang ia peroleh adalah dari Allah yang merupakan buah dari cinta dan ibadah, bukan karena ia berhak menerimanya dan Allah wajib melakukannya. Yang kedua, selalu menanamkan ketakutan dan hilangnya nikmat itu akibat tindakan ujub yang dilakukan. Oke, yang selanjutnya yaitu sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah secara bahasa adalah diperdengarkan kepada orang lain. Adapun secara istilah yaitu beribadah dengan benar dan ikhlas karena Allah, kemudian menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain. Adapun sum'ah mempunyai hubungan erat sekali dengan riya, bahkan tergolong sama. Akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara riya dan sum'ah menurut Al-Hafiz yaitu riya adalah memperlihatkan amal dan perbuatan dengan maksud mendapatkan pujian seperti sholat. Adapun sum'ah merupakan amalan yang diperdengarkan kemudian menceritakan perbuatannya atau sudah dikerjakan dengan penuh keikhlasan namun pada akhirnya mengharapkan pujian yang sifatnya duniawi. Kemudian ada perbedaan sum'ah dan riya. Untuk riya sendiri berarti beramal karena diperlihatkan kepada orang lain, sedangkan sum'ah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Riya berkaitan dengan indera mata, sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera telinga. Kata sum'ah berasal dari kata sama'a atau memperdengarkan. Kalimat sama'an nasabi amalih digunakan jika seseorang menampakkan amalnya kepada manusia yang semula tidak mengetahuinya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita mengenai sifat sum'ah dan riya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu takabur. Apa sih takabur itu? Takabur atau sombong secara bahasa artinya membesarkan diri atau menganggap dirinya lebih dari orang lain. Pengertian takabur secara istilah adalah suatu sikap mental yang memandang rendah terhadap orang lain, sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Sifat takabur merupakan sifat yang dimiliki oleh iblis. Sifat inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga dan diturunkan derajatnya hingga menjadi makhluk yang sangat rendah. Sifat takabur iblis terlihat ketika ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Penolakan iblis ini disebabkan ia merasa dirinya lebih tinggi dan mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mengapa aku harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripadaku? Sumber iblis dengan congkak. Oleh karena kesombongannya, akhirnya iblis diusir Allah dan direndahkan derajatnya. Takabur menurut penjelasan Rasulullah adalah himpunan dari dua sifat, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sebagaimana sabdanya, takabur adalah sifat orang yang mengingkari atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Dari pengertian takabur di atas dapat kita temukan ciri-ciri orang takabur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suka memuji diri dan membanggakan kemuliaan diri, harta, ilmu, keturunan, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu meremehkan orang lain. Yang ketiga, suka mencela dan mengkritik orang lain dengan kritik yang menjatuhkan. Dan yang keempat yaitu memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain. Kelima, berlagak dalam berbicara. Keenam, memboros dalam harta benda. Ketujuh, berlebih-lebihan dalam berpakaian dan hias. Takabur merupakan salah satu akhlak tercela. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keburukan sifat takabur. Kemudian takabur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu takabur kepada Allah, yang kedua takabur kepada Rasul, dan yang ketiga takabur kepada manusia. Adapun takabur kepada Allah, inilah bentuk takabur terburuk, seperti yang pernah dilakukan oleh Namrud, Fir'aun, dan sejenisnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Kemudian takabur yang kedua yaitu takabur kepada Rasul, yaitu sikap tinggi hati menolak mengikuti dan mematuhi Nabi karena menganggapnya sebagai manusia biasa. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 34 dan Yasin ayat 15. Seperti yang dinyatakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi, bagaimana kami bisa duduk di sisimu hai Muhammad, sementara yang ada di sekitarmu orang-orang fakir. Kemudian takabur yang ketiga yaitu takabur antas sesama manusia, yaitu dengan membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Takabur ini meskipun tidak seberat yang pertama dan kedua, namun masih sangat berbahaya karena pertama, kebesaran dan kehormatan hanya milik Allah, selainnya lemah dan terbatas. Kemudian ketika seseorang takabur, ia merampas salah satu sifat kebesaran Allah. Takabur ini sama-sama berbahaya dan bisa menyebabkan pelakunya terjumus api neraka. Oleh karena itu, kita harus menjauhi jenis takabur ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu cara menghindari, mencegah, dan mengobati takabur, yaitu untuk mencabut pohon takabur beserta akar-akarnya diperlukan 2 kekuatan, yaitu ilmu dan amal. Sedangkan ilmu yang dibutuhkan dalam hal ini adalah ma'rifatun nafsih, mengenal diri sendiri, dan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dua hal ini sudah cukup untuk mencabut akar takabur dari hati manusia. Sebab jika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri dengan pengenalan yang benar, maka ia akan sadar bahwa ia adalah makhluk hina, lebih lemah dari lainnya, lebih miskin dari siapapun juga. Tidak ada yang pantas baginya kecuali tawaduk kepada sesama. Dan jika ia mengenali Allah dengan sebenarnya, maka akan diketahuinya bahwa tidak ada yang layak untuk takabur kecuali Allah. Amal yang dibutuhkan adalah sikap tawaduk kepada sesama manusia karena Allah dengan senantiasa meneladani akhlak orang-orang soleh sebelumnya, seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang makan di atas tanah tanpa kursi dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba biasa yang makannya seperti hamba lainnya. Tawaduk tidak cukup dengan ilmu, ia harus berupa amal. Dari itulah rukun Islam utama setelah syahadat adalah menegakkan sholat. Karena sholat itu terdapat sekian banyak rahasia hidup, dan yang terpenting adalah pembiasaan agar seorang muslim yang mendirikan sholat dengan rukuk dan sujudnya terbiasa tawaduk serta tidak lagi sombong. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab atau diskusi via grup WA ya teman-teman. Monggo bisa diskusi dan tanya jawab di grup. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah dalam bertutur kata maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami sekelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.